Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan channel kesayangan ini, channel Madura Manis. Aku mohon bantuan yang baru jumpa dengan channel ini. Aku mohon bantuan subscribe, aktifin loncengnya, dan komen, like, bagikan ke semua grup kalian yang udah mensupport. Aku ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusannya, diberikan kesembuhan, dijauhkan dari penyakit, diselamatkan dari dunia sampai ke akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan aku mohon maaf bila ada perkataanku yang salah, mohon dimaafkan. Mohon maaf beribu-ribu maaf. Di pagi ini cuacanya mendung banget. Ya mudah-mudahan gak jadi apa-apa. Takutnya nanti kalau hujan ya ada yang kejadian gak enak. Mudah-mudahan gak ada kejadian apa-apa. Di pagi hari ini aku mau menyampaikan sesuatu kepada saudara-saudaraku semua dimanapun berada, dan biar bisa sadar sedikit demi sedikit. Dan alhamdulillah aku masih bisa jumpa sama saudara-saudaraku, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan saudara-saudaraku, dan diberi kesehatan untuk menyampaikan sesuatu. Alhamdulillah. Jagalah sholat yang 5 waktu. Ingatlah kematian kita, ingatlah kepada Allah. Jangan senang-senang ngumpulin harta. Ingatlah kepada Allah. Mari kita ke tutorialnya aja. Manusia hidup di dunia ini cuma sebentar, gak bakalan lama. Kalau udah hidup di alam akhirat, kiamat, itu udah hidup selamanya, gak bakalan mati. Marilah kita mencari pesangon untuk yang mau dibawa ke akhirat nanti, ke alam kubur. Biar berbuatlah yang baik, biar lepas dari siksa kubur dan bisa jadi penghuni surga. Jangan nurutin setan, karena setan itu mau menjerumuskan kita. Lawanlah setan itu. Lawan setan itu. Jangan sampai kalah. Karena setan itu yang berbisik di dalam hati. Musuh kita yang nyata. Jadi setan itu maunya kita ini mau masuk neraka.
biar jadi teman di neraka. Dajjal udah berkeliaran di sana sini, suka membohongin orang, menipu orang. Itulah Dajjal yang telah teri. Kalau Dajjal yang telah kakap, ya kalau udah mau kiamat baru Dajjal datang. Tapi kalau Dajjal sekarang ini cuman kelas teri aja. Nipu orang untuk mendapatkan sesuatu dari orang yang dibantu itu. Ternyata membantu itu ada maunya. Janganlah kalau membantu orang itu jangan mengharap apapun. Mengharaplah pahala. Jadi kalau membantu orang nanti lama kelamaan dia bisa nipu, bisa gini, bisa gitu. Itu kan percuma, udah susah membantu tapi niatnya buruk. Jadi aku nih ya nggak segan-segan untuk ngingetin saudara-saudaraku supaya saudara-saudaraku bisa menuju ke jalan yang menuju ke surga. Bacalah Al-Quran setiap hari kalau bisa, tapi harus diusahakan. Selesai sholat kirim Al-Fatihah sama orang tua kita yang lagi hidup atau yang udah mati. Kirimlah Al-Fatihah orang tua kita. Terus selesai ngirim Al-Fatihah sama orang tuanya, bisa kita berzikir sebentar aja. Kalau udah berzikir, udah selesai, usahakanlah bacalah Al-Quran. Karena isi Al-Quran itu ya udah lengkap. Perintah lo ada, larangan lo ada, baik buruknya itu semuanya ada di Al-Quran itu. Jadi bacalah Al-Quran itu. Jadikanlah pedoman Al-Quran itu. Siapa tahu kalau mati Al-Quran itu bisa nolong kita, bisa mengurangi siksa kubur kita. Karena Al-Quran itu imam kita. Terus kiblat kita Ka'bah. Itu bagi orang Islam kalau mampu untuk pergi haji, bisa pergi pulangnya, pergilah haji. Tapi jangan kalau mau haji jangan hutang. Takutnya nanti kalau udah pulang haji, yang dihutang itu minta bayar sama yang pulang dari haji itu, yang uangnya dapat hutang itu. Jadi kalau udah nggak kuat jangan haji. Haji itu ya memang wajib, tapi kalau mampu, kalau nggak mampu ya nggak apa-apa, nggak pergi naik haji. Tapi kalau sholat wajib yang 5 itu nggak bisa ditawar lagi, udah harga pas dari Allah. Selama kita bisa bernafas, bisa bergerak, sholatlah jangan ditinggalkan yang 5 waktu.
Karena sholat itu bisa mencegah perbuatan yang mungkar. Kalau sholat kita udah baik, insya Allah yang lain, akhlak yang lain tuh ngikut. Dan kalau bisa sholatlah berjemaah di masjid, di rumah, di musola, terserah. Kalau bisa usahakan sholat berjemaah. Perjalanan hidup kita ini akan diakhiri oleh kematian. Gak bakalan orang itu hidup selamanya. Manusia, makhluk yang bernafas ini semua di dunia ini pasti mati semua. Mati, gak bakalan lepas dari kematian kita ini. Bakalan mati, udah pasti kalau mati itu. Kalau mau jadi presiden belum pasti, mau jadi kepala desa belum pasti, masih belum pasti kalau mau jadi presiden, kepala desa, masih belum pasti. Kalau soal kematian itu udah pasti, tapi nggak tahu kapan datangnya kematian kita itu. Misalnya kalau mau masuk kerja belum pasti, nanti kalau dia sakit kan udah nggak masuk kerja, iya kan? Kalau masuk kubur itu udah pasti, walaupun gimana, di mana, ada di mana, itu pasti masuk kubur. Kita dari tanah kembali ke tanah, tapi yang menciptakan kita ini alam yang itu Allah yang menciptakan. Jadi menyembahlah Allah, jangan menyembah selain Allah. Allah satu, Allah enggak beranak, enggak melahirkan. Allah itu cuman ada satu. Allah lah itu yang hidup selamanya, enggak bakalan mati. Kalau semua yang di alam dunia ini yang bernafas semuanya mati. Jadi kalau kita semuanya mati, harus bisa menjaga perbuatan kita biar kita bisa selamat dari dunia sampai ke akhirat. Kalau kita nggak bisa menjaga perbuatan kita, bisa celaka, bisa celaka di dunia, terus celaka di akhirat. Jadi orang itu harus bisa ngatur waktu. Jangan suka maunya sendiri, jangan suka menipu, jangan suka mencolong, mengerampok. Jauhilah perbuatan itu, karena perbuatan itu, mencuri, menipu, merampok, itu semuanya jalan menuju ke neraka. Pulangnya pasti ke neraka. Jadi jauhilah perbuatan itu. Karena dunia ini ya, kebahagiaan di dunia ini cuma sebentar.
Jadi saudara-saudaraku, bekerjalah buat cari nafkah. Carilah rezeki yang halal, jangan cari rezeki yang halal, yang haram. Karena rezeki yang halal itu awet, yang mau habis itu agak lama. Kalau yang haram cepat habis. Contoh, dapat mencuri, ngerampok, itu cepat habis itu. Tapi orang yang mencuri atau ngerampok itu nggak sadar uangnya dihabisin buat apa, dia ini nggak sadar. Contoh kedua, kalau menang main judi itu sebentar aja, karena uang itu nggak berkah. Kalau dapat rezeki yang haram itu, judi sebentar udah habis. Jadilah carilah rezeki yang halal. Biar kita bisa senantiasa. Kalau yang rezeki yang haram itu ya di mata kita yang dimakan itu nasi. Yang dimakan itu nasi di mata kita, di mata masyarakat. Tapi itu ya, yang dimakan itu sebenarnya itu ulat. Ya tikus mati. Itu sebenarnya itu yang dimakan. Karena yang dapat rezeki itu rezeki yang haram. Jadi carilah rezeki yang haram, yang halal. Salah maksud aku. Carilah rezeki yang haram, yang halal. Haram terus, yang halal. Bekerjalah, carilah yang halal. Ini kayaknya mau hujan di pagi ini, tapi ya kalau dikasih hujan ya alhamdulillah, nggak hujan ya alhamdulillah. Itu kan udah dikasih rahmat sama Allah. Hujan alhamdulillah, nggak hujan alhamdulillah. Ya udah dulu ya, karena udah 18 menit mau masuk ke 20 menit. Jadi kalau nanti panjang-panjang yang nonton bisa bosan yang nonton. Ini kalau 20 menit udah bosan. Tapi ya aku nggak capek-capeknya menyampaikan untuk menyadarkan saudara-saudaraku dimanapun berada. Dan kalau ada perkataanku yang salah, aku mohon maaf sebesar-besarnya. Dan bagi yang baru jumpa dengan channel ini, aku mohon bantuan subscribe, aktifin loncengnya, like, comment, share ke semua grup kalian. Dan udah menyupport, aku ucapkan terima kasih. Dan udah sampai di sini aja. Selamat berjumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.